Ya, selamat sore rekan-rekan peternak domba khususnya yang ada di Kecamatan Karanggayam. Bersama saya, channel kita Wangi Production. Saya sekarang posisi ada di rumah peternak Bapak Suhono yang ada di Desa Kalireja, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Para sedulur semuanya yang ada di mana saja Anda berada, khususnya saya adalah mau studi banding atau belajar dengan Bapak Suhono, belajar beternak domba, khususnya yang ada di Dukuh Kalireja, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Saya berminat sekali, kepengin beternak seperti Bapak Suhono. Dan saya kepengen bertemu dengan Bapak Suhono secara langsung, biar pembelajaran saya bisa bermanfaat, yang jelas untuk mendidik anak-anak kita supaya tidak bermain HP saja. Selamat sore Pak Suhono. Selamat sore Pak Bilal. Oh, saya dari Selapar, intinya kepengen belajar dengan Bapak Suhono sebagai peternak kambing domba yang menurut saya itu sangat membantu bagi saya. Awal mula Bapak Suhono ini bisa tertarik sama peternak domba ini awalnya seperti apa dan bagaimana itu Pak? Bilal, Ya. memang kita selaku hidup di kampung harus pandai-pandai menginspirasi dengan alam. Artinya kita harus bagaimana memanfaatkan alam itu dengan bernilai. Iya. Satu, karena kita di alam pegunungan dengan banyaknya potensi yaitu kerumputan, kami sangat tertarik di domba. Yang pertama, satu dengan nilai ibadah, karena konsep kita dari sama-sama keyakinan dengan agama Islam, kita selalu sedikit menoladani dari sunnah Rasul. Yang kedua, bibas itu sangat mudah dalam pemeliharaan. Yang selanjutnya sangat mudah untuk mencari pakan. Contohnya ini, kami gini hari belum ngarit, tapi serasanya tidak menjadikan suatu beban, tapi dijadikan sebagai motivasi bagaimana caranya itu menjadi semangat. Ya. Awal mulanya itu Bapak miara domba itu bibitnya belinya berapa ekor itu Pak? Yang pertama dulu karena ya kita belajar lah ya, untuk belajar dulunya saya tidak cenderung ke bibas atau domba. Awalnya saya itu kambing biasa Jawa. Tapi dengan kurun waktu yang sekian waktu belum menghasilkan, hanya setahun sekali. Nah, saya beralih ke domba dengan sedikit belajar dari teman-teman. Dari situlah kami untuk bersemangat beralih jenis dari kambing biasa ke domba. Awalnya saya punya dua Jawa, saya bahasa sininya dilambangkan Mas. Dilambangkan, jadi ketemu dua beranak. Nah, karena dulu saya hanya sebagai iseng-iseng karena kesibukan saya, jadi untuk belum begitu bergelut dengan domba. Dengan semangat dan bagaimana motivasi dari teman-teman dengan adanya sistem sekarang bukan harus ngarit, tapi bagaimana kita menciptakan pakan itu bukan menjadi suatu beban. Contohnya ini, ada beberapa teknis memberikan suatu pakan dan segala macamnya. Contohnya ini, yang selanjutnya setelah dua, saya semakin tertarik dengan dunia perdombaan. Akhirnya saya beli dua lagi, terus saya bekerja sama dengan rekan-rekan, akhirnya saya dibelikan dua lagi, menjadi kalau sekarang sudah indukan kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 indukan. Bila ini kemarin di pertengahan bulan yang kemarin ini turun 7 sekaligus dari 4 indukan. Yang satu itu beranak 1, yang satunya lagi yang pokok ini beranak 3, yang satu lagi beranak 2, yang satunya lagi beranak 1. Jadinya total sekali beranak itu 7. Nah, ini yang menjadikan motivasi saya, menjadikan lebih semangat. Nah, kebetulan itu pejantannya dari keturunan sini sendiri. Insya Allah ya bagus lah. Ternakan ini yang sudah berjalan kurang lebih berapa tahun, Pak? Dari 2017. 2017, sekarang 2022, berarti sudah 5 tahun ya? Iya. Dan peternakan ini itu dikasih nama apa itu, Pak? Kayak saya sendiri punya inspirasi. Iya. Nah, saya beri Ismoyo Farm. Ismoyo Farm Iya. itu mungkin mengandung arti ya, Pak ya? Iya, betul. Ismoyo Farm itu nama lain dari tokoh wayang. Wayang apa itu, Pak? Itu Semar. Nama lain dari Semar Ismoyo. Iya. Artinya di pewayangan itu kan Semar memberikan gambaran, menjadikan sosok Iya. yang bisa memberikan suatu Inspirasi lah. inspirasi. Iya. Secara mendita bisa, secara intinya Ismoyo Farm hanya tercetus spontan. Iya. Dan saya itu sangat tertarik sekali dengan peternakan Bapak ini ya, yang tadinya awalnya cuman memelihara 2 ekor dan nyampe sekarang itu alhamdulillah yang saya lihat itu sudah berkembang biak banyak sekali nih. Mungkin jumlahnya lebih dari 20 ya, Pak ya? Iya, lebih dari 20. Hmm. Kebetulan kemarin juga ada satu yang dikasih sama temen karena kebetulan induknya bermasalah. Iya. Akhirnya saya mengadopsi. Oh, itu berarti dirawat sama Pak Suwono kayak Iya, gitu. Iya. Betul. Intinya itu udah besar apa belum, seperti Belum, apa sih? Kecempek. Oh, masih kecil banget. Betul. Nih. Oh, seperti ini. Ini yang Iya. Berarti ini mungkin masih sekitar ini baru 1 minggu. oh 1 minggu. Iya, ini baru 1 minggu ini. Tapi mungkin ini dari ketelatenan Bapak itu ya. Jadi makanya cempe ini bisa kelihatan tumbuh sehat kayak Iya. gitu. Dan dikasih minum air biasa apa itu, Pak? Ini Khusus apa itu? satu dengan khusus cempe. Iya. Itu banyak lah di toko-toko peternakan. Iya. Tapi khusus Iya. yang khusus untuk cempe. Iya, Nah, iya. ini biasanya nanti saya campurin. Saya Campur. blenderkan dengan tahu susu. Tahu Biasa putih. Oh, tahu putih. Iya, dikasih minum susu. Iya. Oh, dicampurin tahunya itu di blender, dicampur Iya. sama susu lalu diminumkan Iya, kayak gitu. betul. Ini sebagai Oh, konsentratnya tambahannya. Oh, pengganti makanannya. Iya, betul. Oh, iya. Ini karena kalau nggak pakai itu dia akan mencret. Oh, iya. Gitu. Berarti ini kelihatannya sangat lulut sekali itu ya, Pak. Iya. Ini besok insya Allah kalau dicak kemana-mana mau ini. Iya, mungkin malah seperti kalau bahasa sini ya kayak uduk lah ya, Pak Iya, ya. betul. Oh, Lulut. Iya. Cara Lulut bikin sekali duduk, itu. kan? Oh. Tapi yang saya tertarik itu dengan Pak Suwono itu adanya peternak seperti ini. Maka dari itu saya selaku orang gunung, petani seperti Bapak kepengen punya peternakan seperti ini. Cuman ya apa daya, yang jelas kalau saya sendiri itu kalau kepengen peternak seperti ini sebesar ini mungkin butuh modal yang sangat besar. Iya. Ya, betul. maka dari itu pengen tahu juga saya kepada Bapak Suwono itu selain beternak itu kegiatan sehari-hari itu Pak Suwono itu kegiatannya apa itu, Pak? Iya. Kalau di alhamdulillah saya pribadi ini bekerja di desa, Pak. Oh, di desa. Iya, jadi perangkat desa. Oh. Nanti berjuang bersama masyarakat. Iya. Nah, ini salah satunya motivator saya untuk bagaimana saya bisa bercerita, memberikan edukasi ke masyarakat. Mari Iya. kita berternak yang secara milenial. Iya. Bagaimana kita berternak itu yang berternak tapi bukan menjadi beban, Iya. tapi menjadikan motivasi. Sekarang kan udah banyak lah media, para bikin peternak, baik bikin pakan dan segala Iya. macam. Sekarang tinggal bagaimana kita mengolah pemikiran
belajar bersama-sama dengan rekan-rekan yang lebih senior. Yang penting prinsip ingu-ingu jangan menjadikan suatu beban. Betul. Jangan jadikan beban, itu Iya. satu. Intinya yang kita seneng disit, insya Allah apapun itu akan dilakukan. Selain beternak domba, Bapak ini sebagai perangkat desa ya, mengabdi masyarakat, istilahnya kan seperti itu ya. Tapi apa Bapak nggak merasa terbebani adanya miara kambing sebanyak ini, Pak? Saya pribadi karena senang ya. Iya, iya, Kita iya. senang, berarti beban itu pasti akan terhilang. Iya, betul. Contoh, kita review ke belakang. Jenengan remaja dulu dengan ilmu berpacaran. Ya, Ya. seperti itu. Ilmu berpacaran itu asik sebenarnya. Betul. Itu diterapkan di segala lini, itu bisa. Karena kita sudah senang, pasti akan segala tanpa harus berpikir beban, Iya, betul. semangat, Iya. gitu kan? Nah ini sama. Saya senang, hujan pun saya Tetap lari. berangkat, Iya, ya. jelas. Ya. Itu sebagai Kambing sebanyak ini tuh nyari rumputnya itu seberapa banyak sih, Pak? Nah, ini yang Iya, itu. perlu digali besar. Iya. Bagaimana kita memotivasi masyarakat berternak, tapi kita harus sehat. Iya, betul. Nah, kalau saya konsepnya bertolak belakang. Artinya itu Bertolak belakang begini. Saya hitung-hitungan dan kalkulasi nanam padi. Nah, ini yang menjadikan saya bagaimana saya berpola pikir harus untuk bersemangat. Nah, Iya, iya. saya punya beberapa tempat lokasi tanah. Iya. itu ada ladang, ada sawah. Sekarang saya alhamdulillah tidak menanam padi, Iya. tapi saya panen setiap hari. Nah, dengan bisnis inilah menjadikan suatu edukasi ke masyarakat bagaimana kita mencerdaskan, memanfaatkan potensi alam yang ada pada Iya, waktu iya. tadi ya saya bilang tadi itu. Nah, kita hitung-hitung berapa setahun, hitungannya berapa, mendapatkan berapa. Nah, ini setahun kita kalkulasi beranak berapa. Iya. Nah, ini untuk luasan ini berapa mengeluarkan biaya. Iya. Nah, perhitung terus selama 5 tahun saya belajar di sini saya sudah sedikit mendapatkan penghasilan. Iya. Alhamdulillah tinggal mengembangkan. Iya. Memang dengan jeripaya sejarah atau trukah lah Iya. bahasanya Bang, karena ya trukah Awal awal mulane. mulane iki kandang ya saaname sing penting urip Iya. biasanya nggih urip. Nah, ini saya mengedukasi tandur, saya tanamin odot saya tanamin. Awal mula saya itu dicibir Dicibir sama tetangga mungkin ya. sama orang lewat karena kebetulan tanah itu di dekat jalan raya DPU. Oh iya, betul betul. Nah, di sini menjadikan motivator juga motivasi. Iya. Nah, ternyata alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa yang ikut. Hmm. Ternyata bukan kita tidak mau ikut bertani padi, bukan. Tapi kita coba beralih profesi, Iya. tapi sama hasilnya nanti setahun bisa jual satu untuk beli padi. Intinya untuk makan lah ya. Iya, betul Satu. betul. Yang keduanya, saya bagaimana mengkolaborasikan dengan rumput yang ada kayak rumput biasa liar, Iya. terus odot, Iya. pakcong, sama dedaunan, Iya, artinya iya. rambanan. Iya. Mungkin pemikiran orang-orang itu kalau bebas dimakanin rambanan itu nggak mau, Iya. tapi itu kurang pas. Iya. Tapi yang lebih baik itu dikolaborasikan, Iya. dicampur bahasanya nang kene ya ron, yen bahasanya lebih keren iki dirontak-rantak. Artinya itu makanannya itu yang makanan pokok itu rumput ya. Iya. Selain dikasih makan rumput itu mungkin kan dikasih nutrisi, makanan Betul. tambahan itu Betul. jenisnya apa aja itu, Pak? Yang jelas itu vitamin B kompleks. Iya. Itu kan pada bermacam-macam ya. Iya, iya, Macam-macam, betul. ada yang pil, Hmm. ada yang injeksi. Iya. Itu tergantung dari kantong. Iya, iya, iya. Tapi kalau kami masih sistemnya belajar, Iya. bagaimana mengedukasi itu pakai yang merek pil. Itu satu pak. Iya. Itu kalau nggak salah seharga 30.000. Isinya berapa pil itu? Berapa tablet? Kalau nggak salah itu 100 lebih lah. 100 tablet. Iya, itu lebih. Nah, Iya. itu terkadang kan ada pengalaman
bayi anak domba lahir lemas, Iya. dan itu memang saya pelajari dan segala macamnya itu memang kurang nutrisi, kedua kalsium. Iya. Nah, kalsium itu saya memang beli Iya. satu botol itu kalau nggak salah itu 20.000 untuk saya campurkan dengan air minum. Itu air minumnya itu diminumkan sama cempenya apa sama yang biangnya itu? Saya minumkan ke indukan. Oh, induknya. Iya, Dan iya. kebetulan saya lagi belajar dengan sistem semi kering. Semi kering itu Iya. artinya apa itu, Mbak? Jadi semi kering itu hasil dari ini seperti ini, Rerumputan. Iya. dicacah. Iya. Karena kita belum punya mesin ya. Iya, iya. Kita ya masih manual lah pakai ini. Oh, masih Nih, seperti yang yang pakai ini. seperti ini. Iya, inilah. Oh, seperti ini masih ini ya? Iya, karena Oh. ya biasalah modal kecil-kecil. Iya, sangat Membantu manual lah. sekali itu Iya. masih ya. Sangat membantu untuk ya satu untuk kesehatan juga. Iya. Sore. Yang jelas untuk meringankan pekerjaan juga seperti itu ya. Iya. Tapi ya mungkin Bapak selama ini ada keluhan nggak dengan adanya alat seperti ini? Ya sangat keluhan ada. Iya. Otomatis satu, ini sangat menyita waktu Iya betul. dan tenaga. Mm-mm. Kita hitung-hitungan tenaga saya memang manage, betul-betul saya manage. Iya. Artinya gini, pagi saya harus Dikasih panen, makan, ya. iya. Setelah itu jam 8 sudah di Kantor. kantor. Iya betul. Jam 4 udah pulang kan? Iya. Cari rumput lagi. Ini saya hanya free waktu itu 2 jam nyampe ke arah maghrib. Iya betul. Terkadang kadang-kadang adzan maghrib masih di sawah. Ladang, Iya, iya. itu kadang-kadang juga saya recook. Iya. Cuman karena kondisi. Iya. Nah, memang saya kalau hari Sabtu Minggu ini saya membuat pakan, Pak. Tapi kebetulan sekarang habis semua. Tinggal itu saya sistem silase. Oh iya iya. Sistem silase yaitu kering. Kering gini seharusnya di silase ini. Iya, iya. Tapi karena kondisinya ini seadanya dulu. Oh ya, mudah-mudahan adanya keluhan Bapak, adanya peralatan yang untuk merajang rumput masih seperti ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di atas, terutama dari dinas Deprindakop, apa dari mana, bisa membantu Bapak Suhono dan para peternak yang lain. Mudah-mudahan para orang yang di atas, yang jelas seperti dinas pertanian, terus dari peternakan, dari Deprindakop, yang jelas memperhatikan adanya kebutuhan Bapak Suhono. Yang kalau saya lihat peralatannya seperti ini, itu masih sangat masih sangat inilah Ya manual banget. manual. Iya. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti setelah pemerintah melihat adanya alat yang untuk memotong rumput masih seperti ini, ya minta diperhatikan sama pemerintah. Mudah-mudahan seperti itu. Dan terima kasih sekali ini sama Pak Suhono atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran saya. Mudah-mudahan saya selaku belajar sama Pak Suhono beternak kambing domba ini bisa bermanfaat, dan insya Allah akan saya pelajari pembelajaran peternak domba ini. Mudah-mudahan saya selalu dikasih kesehatan tentunya, dan dikasih jalan untuk mencari modal untuk beli domba tersebut, Pak Suhono. Semangat. Ya. Ya, jangan lupa sedulur semua, tonton lagi video saya di lain waktu dan lain kesempatan di Wangi Production. Jangan lupa like dan subscribe. Mantap. Mantap.